Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, sepertinya baru beberapa waktu lalu kata-kata resesi ini muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kalau waktu itu ketika resesi pertama kali muncul, prediksinya cukup mengkhawatirkan karena kondisinya semua nggak stabil. Pandemi nggak tahu kapan selesai, lalu juga beberapa negara mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi pandemi. Dan banyak sekali faktor-faktor lainnya. Ternyata resesi ketika pandemi bisa terlewati dengan cukup baik di beberapa negara. Baru bernafas lega nih saudara, masyarakat sudah dibuat ketar-ketir lagi dengan prediksi bahwa resesi akan hadir lagi. Kami akan gambarkan terlebih dulu saudara, sebenarnya resesi itu apa sih? Nah, kami mengutip dari Forbes bahwa resesi adalah penurunan kegiatan ekonomi secara signifikan lalu terjadi dalam beberapa periode tertentu. Ini bisa beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Penyebabnya ada beberapa faktor saudara. Yang pertama, inflasi dan juga deflasi yang sangat tinggi. Jadi inflasi atau kenaikan harga-harga kalau kenaikannya cukup ekstrim itu juga jelek. Tapi ketika ada penurunan harga yang terjadi juga secara ekstrim atau deflasi juga akan berdampak pada terjadinya resesi. Jadi semua yang terjadi secara ekstrim itu sama-sama buruk saudara. Ini akan bisa menyebabkan resesi. Yang kedua adalah utang berlebih. Ini yang juga terjadi pada Sri Lanka yang akhirnya tidak bisa membayar bunga utang mereka dan muncul sebuah atau sebutan negara gagal. Ini yang terjadi di Sri Lanka, salah satu faktornya yaitu utang berlebih dan juga gelembung aset karena investasi. Nah, salah satu yang dikhawatirkan adalah resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat. Wajar karena sebagai negara dengan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kalau mereka krisis udah pasti dampak dominonya akan terjadi di negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa resesi bisa menyerang Amerika Serikat dimulai tahun ini. Kami kutip pernyataan Sri Mulyani untuk Anda. Menunjukkan bahwa pilihan kebijakan di Amerika Serikat dalam merespons inflasi yang tinggi dengan kenaikan suku bunga sangat memberikan kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat pada tahun ini dan bahkan kemungkinan berlangsung hingga tahun depan. Nah, seluruh negara di dunia juga menyimak perubahan yang sangat besar, terutama dari sisi kenaikan harga. Di berbagai emerging market, kenaikan harga itu sudah cukup tinggi dan ini direspons juga dengan kenaikan suku bunga acuan. Brazil, Meksiko, Kanada, Rusia, UK, dan bahkan Korea Selatan. Kalau tadi saya sudah sebut beberapa faktor resesi, salah satunya adalah inflasi. Ini tingkat inflasi yang tinggi. Kami akan sampaikan kepada Anda saudara beberapa negara dengan data terakhir inflasi yang terjadi. Ini kami ambil yaitu angka inflasi di bulan April bisa ditampilkan nantinya ini adalah beberapa negara yang kami tampilkan kami ambil dari Global Inflation Tracker per April 2022. Anda lihat bahwa angka-angka inflasinya Indonesia mungkin patut bersyukur masih di angka 3,5%, memang lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok yang berhasil menekan angka inflasi mereka di tengah kondisi yang serba tak menentu seperti saat ini di angka 2,1%. Lalu Jepang di 2,4%, ada India 7,8%. Kalau melihat angkanya sebenarnya agak mirip atau kondisinya ya dengan jumlah negara lalu juga kondisi perekonomiannya. Ini India cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia 7,8%. Lalu ada Amerika Serikat ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak 8,3% dan Brasil 12,1%. Masih ada negara-negara lain dengan inflasi yang sangat tinggi seperti Rusia lalu juga Turki, Sri Lanka yang kemarin disebut negara gagal dengan angka inflasi hampir 40% saudara, 39% di data terakhirnya. Nah yang dinanti adalah pertemuan G7. Saat ini Presiden Jokowi sebagai negara mitra dari G7 sedang terbang ke Jerman, sudah sampai tadi jam 6.40 waktu Jerman. Yang dinantikan adalah apalagi negara-negara G7 nih dengan anggotanya yaitu Jerman, lalu juga ada Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Italia, Prancis, lalu juga Inggris atau UK. Apa sih stance dari Amerika Serikat sebagai negara yang sedang dikhawatirkan akan terjadi resesi? Presiden Joe Biden akan menyatakan apa nanti di G7, pertemuan G7 nanti, ini yang dinantikan. Karena kalau
Bank Sentral Amerika Serikat sendiri sudah bilang bahwa kenaikan suku bunga ini tidak bisa dihentikan dan belum berhenti nih. Mereka sudah menaikkan di bulan ini, di bulan-bulan depan masih ada potensi bahwa suku bunga Amerika Serikat ini masih akan naik. Jadi apa yang akan terjadi di G7 ini tentunya dinantikan. Apalagi Presiden Jokowi juga sedang ada di sana menghadiri G7. Apakah Indonesia bisa tenang karena angkanya di 3,5%? Nah, tentu tidak, saudara. Kuda-kuda tetap harus disiapkan supaya kalau memang nanti Amerika Serikat terjadi resesi, dampaknya nggak terlalu besar ke Indonesia. Apa sih sebenarnya dampak yang akan terjadi ke Indonesia? Kita lihat, saudara. Jadi yang pertama, akan ada capital outflow, itu udah pasti. Akan ada dana asing terbang lagi ke rumah mereka di Amerika Serikat. Nah, kalau dana asing pergi, maka dampaknya adalah nilai tukar rupiah dan juga saham udah pasti akan terpukul. Setelahnya dampaknya akan terasa ke sektor yang lebih real, yaitu ekspor. Nah, kenapa? Karena negara-negara tujuan ekspor lagi krisis nih. Mereka pasti akan mengencangkan ikat pinggang, akan mengubah kebijakan ekspor atau kebijakan impor mereka. Akhirnya berdampak pada negara tujuan ekspor terutama Indonesia. Lalu juga ada imported inflation. Imported inflation ini ada juga karena pelemahan rupiah. Ketika rupiah melemah, maka barang-barang kebutuhan yang kita impor udah pasti harganya bakal naik. Ada juga dampak dari kenaikan komoditas, apalagi Rusia Ukraina nih masih terus memanas hubungannya. Presiden Jokowi disebut ingin bertemu juga dengan kedua pemimpin negara. Apakah ini bisa berdampak nantinya ke Amerika terutama ke Indonesia, terutama soal minyak yang berhubungan dengan Rusia dan juga ada pupuk, ada gas yang juga berhubungan pada Ukraina. Yang terakhir saudara, kalau inflasi tidak terbendung di Indonesia, maka yang dikhawatirkan adalah konsumsi turun karena daya belinya melemah. Pada akhirnya, apa sih yang harus Indonesia lakukan supaya dampak ini nggak akan terlalu terasa di Indonesia? Kami sudah bersambung dengan ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdhani pagi ini. Mas Denny, selamat pagi. Halo, selamat pagi ya. Oke, ini pertanyaan pertama tentunya adalah resesi Amerika Serikat yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Benarkah akan terjadi dalam waktu dekat? Apalagi tadi Sri Mulyani juga sudah bilang bahwa tahun ini kemungkinan akan terjadi. Ya, betul. Sebetulnya dari beberapa indikator dan juga proyeksi dari Bank Sentral Amerika yang menurunkan proyeksi economic growth ya dari 2,8 ke 1,7 di tahun 2022 ini. Terus juga proyeksi inflasi meningkat dari 4,3 ke 5,2, unemployment atau pengangguran juga proyeksinya meningkat dari 3,5 ke 3,7 ya. Terus juga kita tahu inflasi terakhir di Amerika 8,6 ya. Satu lagi indikator dari market, bond yield untuk 2 tahun ya. Bond yield dari surat utang pemerintah Amerika itu meningkat ya. Bahkan beberapa hari sempat melewati yang 10 tahun. Ya, artinya memang ada kekhawatiran akan ada resesi. Itu adalah biasa kita melihat indikator dari market. Nah, oleh karena itu memang indikasinya memang cukup kuat. Ditambah tadi respon dari kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan sangat agresif kemarin 75 basis point, yang memang permasalahannya karena inflasi itu. Responnya memang pada akhirnya untuk menstabilkan harga, cuma ada biayanya yaitu economic growth-nya atau pertumbuhan ekonominya akan tertekan. Dampaknya sebenarnya ke sektor mana sih yang paling bisa kena cepat gitu di Indonesia? Channelnya ada dua paling tidak ya. Satu adalah melalui jalur perdagangan, orientasi ekspor dari industri kita itu akan terpukul ya. Beberapa yang besar itu ke Amerika Serikat kan seperti tekstil, alas kaki, kayu ya, kayu lapis. Nah itu kemungkinan besar menghadapi penurunan permintaan. Terus kedua melalui jalur finansial ya, yaitu kurs yang tertekan yang artinya nanti berdampak ke industri-industri yang punya impor konten tinggi ya, seperti industri kimia, petrokimia ya. Terus juga satu lagi mungkin karena harga-harga energi juga meningkat, industri yang punya energi konten tinggi itu akan tertekan juga ya. Jadi ada beberapa industri ya, seperti industri
eh, petrokimia juga ya, terus juga industri keramik ya. Jadi yang punya pengeluaran tinggi untuk biaya energi juga akan terpukul. Cukup banyak sebenarnya ya sektor, terutama sektor real yang akan terkena imbas. Berarti kalau kita nih Mas Denny tentunya harus mencari kuda-kuda, harus cari aman saat resesi menghadang. Kebijakan yang diperlukan untuk meredam dampak tadi apa? Mungkin bisa dari sisi pemerintah atau juga sisi dari hal lainnya, Mas Denny. Ya, selama ini kita tahu pemerintah udah memutuskan ya lebih pada stabilisasi harga, yaitu gimana menekan inflasi ya. Memang situasinya nggak ideal ya, artinya ya setiap kebijakan ada plus minusnya gitu ya. Mungkin ini second best policy ketika pemerintah memutuskan memberikan banyak subsidi untuk energi ya, yang intinya untuk menjaga inflasi ya, walaupun kita tahu sebetulnya nggak sehat juga dalam perekonomian, tapi sekali lagi ini mungkin second best policy choice ya. Subsidi energi seperti pertalite, terus juga listrik, gas gitu ya, jumlahnya juga sangat besar, tapi ya kita ya dalam tanda kutip beruntung juga dengan kenaikan harga komoditas, karena dari situ juga pemerintah banyak mendapat tambahan penerimaan ya dari royalti batubara, pajak-pajak ekspor komoditas, CPO dan seterusnya. Jadi memang memilih yang terbaik dari yang terburuk. Jadi mau nggak mau memang harus dilakukan, terutama soal subsidi tadi. Itu dari sisi pemerintah. Tapi kalau melihat dari sisi Bank Indonesia nih, terutama untuk nilai tukar rupiah. Sementara di satu sisi BI sepertinya masih pede nih untuk nahan suku bunga acuan. Ini gimana Mas Dendi? Ya, sekali lagi ini mungkin bukan kondisi yang ideal ya. Kita melihat bahwa BI mempertahankan suku bunga, sebetulnya hal positifnya itu akan menjaga ritme recovery atau pertumbuhan ekonomi ya, supaya tidak terkontraksi ya. Ya karena mungkin dari sisi inflasinya sampai saat ini masih terjaga gitu ya. Ya karena memang dibiayai oleh APBN lewat subsidi-subsidi itu. Nah cuma memang ya pada akhirnya nanti kemungkinan suku bunga naik itu saya pikir masalah waktu saja ya. Ya mudah-mudahan juga inflasinya tetap terkendali ya. Kalaupun naik mungkin tidak terlalu agresif, sehingga biaya penurunan pertumbuhan ekonomi juga bisa ditahan gitu ya, karena kita ini kan sebetulnya ya baru terhimpit karena COVID ya, ya situasinya memang semua serba sulit gitu. Betul, ini salah satu dampaknya juga adalah karena Rusia Ukraina. Nah bicara soal konflik Rusia Ukraina, Presiden sedang terbang ke Jerman menghadiri G7 tapi juga menyatakan bahwa ingin bertemu dengan Rusia dan juga Ukraina. Mas Denny melihat akan ada pengaruhnya nggak sih Mas kalau nanti Presiden benar-benar bertemu dengan kedua pemimpin negara ini? Ya tentu harapannya paling tidak Indonesia bisa berkontribusi ya untuk tercapai perdamaian yang kemudian ya implikasinya banyak ya. Ya salah satunya bisa menjaga stabilitas harga komoditas, minyak, batubara gitu ya. Yang semuanya sebetulnya semua negara juga perlu, karena Rusia adalah supplier dominan untuk energi, baik minyak bumi ya, terus juga gas untuk Eropa. Jadi sebetulnya ya perdamaian di Rusia Ukraina itu ya salah satu kunci untuk bisa membantu pemulihan ekonomi global ini. Oke, supaya setidaknya tidak ada momok resesi yang benar-benar akan terjadi dan berdampak pada negara-negara termasuk Indonesia. Terima kasih Mas Denny sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu.